Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya siswa di SPDGR Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Sopeng di channel YouTube Paraskina Official. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang undangan dan tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Langsung saja. Nah, ketika kita membuka halaman ppg.kemdikbud.go.id, maka teman-teman akan menemukan informasi-informasi penting yang ada di sana. Nah, ini yang selalu saya katakan, bahwa teman-teman adalah calon guru profesional, maka rajin-rajinlah membaca web, tingkatkan literasi digitalnya. Nah, sesuai dengan informasi pada tanggal 25 Februari tahun 2022 tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Nah, kemarin di tanggal 12 April sudah muncul surat lanjutan tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Nah, sudah ada suratnya sejak tanggal 12 April, meskipun di website ini baru dipasang tanggal 14 April. Kita langsung saja baca suratnya. Nah, suratnya adalah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dirjen GTK nomor 0946-132-GT.00.03-2022 tertanggal 12 April tahun 2022 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Nah, berdasarkan surat nomor 0409-B2-GT.00.03-2022 tentang pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2, maka Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahap 2. Saya harap teman-teman semua sudah melakukan pemutakhiran data di Dapodik atau di SIM PKB-nya masing-masing. Data apa yang dimutakhirkan di sana yaitu adalah pilihan mapel serta bergabung dengan komunitas yang ada di daerahnya. Jadi jangan sampai teman-teman belum bergabung ke komunitas apapun. Biasanya KKG ya untuk guru SD. Saya di sini perannya guru SD, maka saya bahas KKG. Juga pemutakhiran nomor HP. Sesuai dengan yang tahap 1 kemarin juga diminta untuk memutakhirkan nomor HP. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran. Nah, maka sudah ada persiapan pendaftaran. Jadi, yang bisa mendaftar adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik tanggal 21 Maret 2022. Dan terdiri dari 2 kategori, ini sama dengan PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1, yaitu kategori pertama adalah guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember 2015 dan kategori 2 adalah guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Maka teman-teman yang terdaftar di Dapodik mulai 2 Januari 2019, mohon maaf teman-teman belum menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan SIM PKB masing-masing. Dalam hal ini ppg.simpkb.id. Nah, jadi ini yang perlu dipelajari. Nah, teman-teman yang tidak kemarin gagal mendaftar di tahap 1 karena berbagai kendala, apakah datanya ada yang kurang atau dan lain-lain sebagainya, bisa memanfaatkan kesempatan ini, termasuk kepala sekolah juga. Nah, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas. Nah, ini yang paling penting menurut saya teman-teman sekalian. Linearitas yang dilihat adalah
antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Mengapa ada yang ditolak kemarin tahap 1? Karena yang teman-teman sebagian melihat linearitas antara bidang studi PPG dengan apa yang diajarkan di sekolah atau mata pelajaran yang diampu di sekolah. Padahal linearitas yang dimaksud adalah linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Persyaratan, tata cara pendaftaran serta jadwal pendaftaran, jadwal pelaksanaan serta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran. Nah, kita akan langsung ke syarat-syarat. Persyaratan peserta di sini tidak jauh berbeda dari persyaratan peserta PPG dalam jabatan tahap 1, yaitu guru di lingkungan Kemendikbudristek dan belum mengikuti program sertifikasi guru, terdaftar pada Dapodik, memiliki NUPTK, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019, memiliki kualifikasi akademik S1/D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, ini dibuktikan dengan surat pembagian tugas 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya 58 tahun, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022, sehat jasmani dan rohani, ini biasanya dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat, nanti akan dimasukkan ketika sudah menjadi peserta atau sudah lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi. Bebas narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya atau nafsa, ini juga dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau dokter dan akan diupload ketika sudah resmi menjadi calon peserta atau lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik. Berkelakuan baik, ini dibuktikan dengan SKCK dari pihak kepolisian. Nah, persyaratan administrasi untuk guru adalah hasil scan ijazah, hasil scan SK pengangkatan pertama, ini juga penting, SK pengangkatan pertama sebagai guru, baik legalisir dinas, legalisir provinsi, kabupaten, kota, atau legalisir yayasan. Hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-PNS yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten, Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemda, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan untuk guru non-PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau diberi kewenangan. Yang keempat, hasil scan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2021 dan tahun ajaran 2021-2022 yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Hasil scan fakta integritas yang dibubuhi materi 10.000, format terlampir. Kemudian guru diberi tugas sebagai kepala sekolah, ini yang belum mendapatkan kesempatan di tahap 1, untuk tahap 2 sudah diberikan kesempatan. Yaitu yang pertama, hasil scan ijazah S1 atau D4 bagi mahasiswa memiliki ijazah S1 luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. 2. Hasil scan SK pengangkatan pertama dan tarikh sebagai guru. Jadi di sini 2 ya, ada SK pengangkatan pertama dan SK terakhir sebagai guru. Yang ketiga, hasil scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, BKD oleh untuk PNS dan ketua yayasan untuk kepala sekolah bukan PNS. Hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materi 10.000, format terlampir. Nah, untuk tata cara pendaftaran bisa dilihat di video saya sebelumnya, ini terlalu panjang ketika saya jelaskan kembali. Yang jelas melakukan pendaftaran di pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id atau di ppg.simpkb.id. Kemudian nanti setelah melakukan pendaftaran mengirimkan, tentu terlebih dahulu mengikuti seleksi administrasi, mengirimkan berkas-berkas yang diminta. Kemudian akan muncul kemungkinan 3 hasil verifikasi. Yang pertama disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang prodi PPG yang dipilih linear dengan ijazahnya,
Tolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan, maka akan muncul tolak permanen. Saya perjelas, tolak permanen bukan berarti tolak untuk selama-lamanya, namun hanya tolak di seleksi tahap yang berjalan. Jadi ketika terbuka lagi tahap selanjutnya, daftar lagi. Maka teman-teman yang kemarin tolak permanen di tahap 1 bisa kembali mendaftar di seleksi tahap 2. Keterangan tolak perbaikan adalah jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear tetapi dimungkinkan adanya perbaikan, maka silakan diperbaiki sesuai dengan jadwal yang tertera. Nah, di sini ada jadwalnya Bapak dan Ibu. Pengumuman pendaftaran tanggal 12 April sesuai dengan dikeluarkannya surat ini. Pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 15 sampai 19 April. Jadi teman-teman harap mempersiapkan sedini mungkin karena pendaftarannya mulai hari ini. Hari ini Jumat 15 April 2022. Hanya 5 hari waktu pengiriman berkas Bapak dan Ibu. Kemudian perbaikan berkas setelah diverifikasi diberikan waktu sampai tanggal 25 April. Namun perlu teman-teman perhatikan yang bisa diperbaiki adalah yang sudah mengirim sampai dengan 19 April. Verifikasi oleh petugas tanggal 15 sampai 27 April 2022, artinya ketika teman-teman sudah mengirim berkas maka tim verbal juga akan langsung bekerja. Jadi mohon bersabar jika ada yang teman-teman yang sudah diverifikasi, ada yang belum, jangan mengeluh, jangan banyak bacot dan lain sebagainya. Karena tim verifikasi ini jumlahnya terbatas sementara pendaftar jumlahnya banyak. Jadi sabar saja, waktu verifikasinya lama. Pengumuman hasil seleksi ministeri pendaftaran paling lambat 29 April 2022. Namun sebenarnya di sini sudah bisa dilihat ketika sudah diverifikasi apakah disetujui, ditolak dan sebagainya. Kemudian untuk daftar linearitas Bapak dan Ibu bisa melihat di lampiran 1 surat ini, nanti link surat akan saya sematkan juga di deskripsi bagi teman-teman yang memiliki suratnya. Tapi saya yakin sih sebagian besar sudah memiliki. Begitupun dengan fakta integritas sudah ada di halaman terakhir surat ini, teman-teman bisa mengisi untuk kemudian melakukan pendaftaran ketika pendaftaran sudah dibuka. Nah, kemudian ketika teman-teman membuka ppg.simpkb.id ini untuk mendaftar ya. Maka teman-teman silakan memasukkan akun SIMPKB-nya dan password. Teman-teman saya mengingatkan kembali untuk menotkan akun belajar ID. Jika belum silakan hubungikan kapten akun belajar di daerah masing-masing. Masuk. Maka di halaman Dapodiknya akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Sesuai dengan surat edaran nomor sekian 094-B2-GT.00.03-2022, Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2022. Tahapan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 akan dimulai tanggal 15 April 2022. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut. Ketika teman-teman sebenarnya mengklik tautan ini, otomatis akan mendownload atau membuka surat yang baru saja saya paparkan. Jadi teman-teman silahkan rajin mengecek akunnya, tunggu pendaftarannya dibuka, dan ketika sudah dibuka silakan langsung eksekusi, masukkan berkas sesuai permintaan supaya teman-teman dapat memenuhi syarat dan diterima. Saya akan buka dari sini pendaftaran PPG Kemdikbud.go.id. Dia tetap akan ke sini. Jadi sama saja Bapak dan Ibu. Sama ketika teman-teman membuka ppg.simpkb.id atau membuka di saat pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Ini akan masuk ke sini. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti seleksi atau kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak selalu datang, kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan selalu datang kepada orang yang tidak berhenti berusaha. Bagi teman-teman yang di sekitar Kabupaten Sope yang membutuhkan scan
dan upload berkas, silakan datang ke alamat saya di BTN Malakasari Blok B nomor 19, Kelurahan Pajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, tepatnya di samping Tape An-Nur, BTN Malakasari Blok J nomor 1, Watan Sopeng. Saya siap membantu Bapak dan Ibu dengan cuma-cuma alias gratis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.